Gini kita ya, itu Bang wajar. Erben. Iya, Saya aja kepada Bang Erben, iya. jangan melakukan penyesatan di dalam berpikir, oke? Loh, Pak Dani, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Dani. Tapi menurut saya Pak Dani, kalau kita mengikut seorang sosok Nabi yang sudah di surga, itu pasti sudah tidak sesat. Tapi kalau kita mengikut sosok Nabi yang mati tidak bangkit, menurut saya ini yang sesat. Ya, itu kan hak. Iya, itu menurut saya. Kenapa? Karena kan Jangan di dalam cara kita berdialog, penggiringan untuk menyesatkan pola pikir itu nggak usah. Nggak bukan. baik, kita paham itu. Jadi gini, Pak Dan, mungkin gini. Saya tidak pernah menyesatkan orang, Pak Dani. Tetapi mungkin gini, Pak Dani. Pola pikir saya itu terlalu tinggi sehingga susah dipahami oleh si Pandi. Menggiring langsung dibawa ke jurang. Enggak lah. Saya nggak pernah bawa orang ke jurang karena saya selalu menceritakan tentang Yesus yang sudah di surga. Di situ. Makanya tadi saya tanya sama Pak, siapa tadi itu pertama tadi kutanya. Ada tadi datang siapa itu, nggak mau dia ngomong. Mengapa kalian nggak mau jadi mualaf katanya. Kutantang dia. Carikan sama saya seorang nabi yang tidak berdosa, terkemuka di bumi di surga, ajaran etika moralnya sempurna, kudus, mulia. Yang lebih kudus dan lebih benar dari Yesus. Kalau kau bisa tunjukkan, aku tinggalkan Yesus, aku ikut dia. Gak bisa ditunjukkan. Dan saya yakin gak akan ada di satu orang di dunia ini pun yang bisa membuktikan itu. Itu. Tapi kalau Islam, alhamdulillah, Islam itu dia kita Islam ini ajarannya sama dengan Yesus. Mana ajarannya sama dengan Yesus? Pandi ini, enggak. Yesus berdoa, kita berdoa, sunat, kita sunat, kan gitu. Oke. Jangan nyamain dah. Iya, enggak usah nyamain dah. Ini Pandi, ya. sudah, gini Pandi. Kamu bilang ya, bukan. Kamu itu kan meneladani Yesus. Ada tiga hal yang mungkin saya tanyakan ke Pandi. Yesus mengajarkan, ya toh, pergilah, ya toh, baptislah, satu, ya toh. Kedua, Yesus melakukan perjamuan kudus. Ketiga, mengajarkan doa Bapa kami. Coba, Muslim melakukan itu enggak? Katanya meneladani Yesus loh ya. Ayo, melakukan enggak itu coba? Gimana? Melakukan enggak? Perintah Yesus itu loh, tiga hal saja. Baptisan, perjamuan kudus, doa Bapa kami, udah. Singkat. Itu ajaran Yesus tuh. Iya. Milah Yesus. Itu kan pengajaran Yesus untuk Bani Israel. Kamu itu gak konsisten, Pandi. Oh enggak. Yesus tuh. Aduh, Pandi. Jadi gini, coba. Aduh. Coba kita coba. Yesus mengatakan Bapa kami di surga, beneran enggak? Iya, itu ajaran doa itu kamu ucapkan enggak? Dia mengatakan Bapa atau Elohim? Yo, kalau di Alkitab dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga, gitu seterusnya. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Satu. Iya. Baptisan udah baptis. Mengatakan Allah juga. Yesus menyembah Tuhan satu. Tuhannya, dia menyembah Tuhannya. Kita juga gitu menyembah Tuhan. Kamu lakukan satu. Gini aja. Baptis kudus. Ya, gini aja dengan saya aja lah, dialognya gimana? Gini aja, Pandi. Siapa dengan saya? Siapa? Ayo. Kita buat. Ayo. Agama Batak. Dengarkan Pandi. Bang Dani. Agama suku Batak. Erben. Kita dua aja lah. Kita dua aja. Pandi sebentar. Agama suku Batak itu juga menyembah kepada Allah yang satu. Pengakuannya, mereka juga sujud menyembah. Berarti agamamu itu sama dengan agama suku Batak. Ya sudah, kalau hanya sama-samakan gitu, udah sama lah. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kita tidak, kita hanya menyembah Tuhan yang satu. Yesus hanya bilang, bagi siapa yang mengenal aku, dia mengenal dia satu-satunya Tuhan.
Gitu. Ah. Jangan Jadi nyamain satu-satunya lah. Tuhan itu Bukan, Tadi ini nggak bahkan ngerti. Dia nggak Balik ngerti. milah Yesus dulu. Pak Agung mulai kan. Mainkan tadi kan, bahkan Pak. ada yang bilang Siddhartha Gautama itu salah satu Coba dengan nabinya. Bang Dani dulu, dengan Bang Dani. Aku sudah capek ya tadi. Iya, Awi tadi itu, kan Pak. dari tiga Awi itu. pertanyaan itu, tiga pertanyaan sudah satu dijawab. Samalah katakanlah menyembah Allah yang satu gitu kan. Tapi yang dua, yang baptisan gitu, dan perjamuan kudus itu ajaran Yesus untuk dilakukan kepada para murid gitu, dan kepada kita semua. Nah, sekarang Muslim menjalani tidak, harus konsisten tuh katanya. Nah, saya mau Mengikuti tanya kitab nih. suci dan meneladani nabinya. Ayo. Ya, Bang Agung, saya mau nanya, apa itu perjamuan kudus itu? Saya ingin tahu juga yang sebenar-benar. Oh, entah dulu ya Pak ya. Saya tadi udah bacakan. Untuk Coba mengingat dijelaskan. Yesus. Jadi murid-murid itu diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus untuk mengingatnya bahwa inilah tubuhku dan inilah darahku yang akan ditumpahkan. Nah, jadi pengingat. Gitu. Pengajarannya di situ apa yang didapatkan? Kenapa? Nah, pengajarannya untuk manusia itu apa? Di dalam Itu untuk manusia. Oh, hanya sebatas ini apa-apa. ya, lakukanlah sesuatu apa yang orang ingin lakukan terhadap kamu, lakukanlah itu terhadap mereka. Apakah ini bisa siapa yang bisa mampu melakukan ini? Ajaran mana yang pernah melakukan ini? Ada tertera dalam kitabnya? Tidak ada. Maksudnya apa tuh? Saya nggak belum paham. Coba pelan-pelan. Bahasanya gini, gampangnya. Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang. Nah, jadi hormati dulu orang, baru kau. Nah. Oh, itu namanya perjamuan kudus itu. Loh, bukan. Gini. Kalau tadi perjamuan Gini, kudus Pak. beda. Gini Pak. Gini perjamuan Coba jelaskan. kudus. Gini ya Pak, saya ambilkan ini dari Alkitab ya. Saya ada dalilnya nih Pak ya. Saya ambilkan dari kitab Matius 26. Ya kan? Dari 26. ayat 26 hingga 29 ya. Di situ perikopnya penetapan perjamuan malam. Saya bacakan ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu loh Pak. Jadi perjamuan kudus itu selalu dilakukan oleh orang Kristen sebagai pengingat akan perintah Yesus. Kita mengingat bahwa Yesus itu untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa. Nah, itu melakukan. Nah, Muslim katanya mengikuti ajaran Nabi termasuk Yesus. Coba lakukan nggak Pak? Yesus Sebentar. Kalau Anda tanyakan begitu kepada saya selaku umat Islam, maka kan kita harus mencari sinonimnya dengan pengampunan dosa ini, kan begitu? Betul atau tidak? Ya, betul atau tidak? Oh iya, iya, Pak. Silakan Pak, silakan. Enggak apa-apa. Sinonimnya seperti apa? Seperti apa, Pak? Kalau sinonim yang Anda katakan ini, maka umat Islam di dalam pengampunan dosa juga bisa beribadah haji. Itu suatu bentuk pengampunan dosa juga. Apa bedanya dengan jamuan kudus ini? Kalau ini maknanya ya. Kalau ini maknanya saya kan baru kenal juga istilahnya. Perjamuan kudus ya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Kalau yang naik haji itu adakah ajaran Yesus, Pak, di situ di Quran? Tidak, itu sinonim. Sinonimnya maksud saya. Tahu nggak sinonim? Betul. Kan beda. Sinonim itu kan berarti jamuan kudus ini apakah bisa diparalelkan? Iya, diparalelkan dengan ibadah haji. Itu aja, simple aja itu. Oh, jadi kalau ibadah haji itu tanya dulu. Apakah ibadah haji itu pengampunan dosa? Pengampunan dosa. Iya, itu maksud saya tanyakan itu.
Iya Gimana, Pak? banyak itu pengampunan dosa di dalam ibadah haji waktu kita berdoa di hadapan Ka'bah itu kan. Ya Allah ampuni dosa saya. Itu banyak sekali. bukannya pahala, Pak. Pengampunan dan pahala juga, dua-duanya berimbang. Apa namanya bersamaan. Adanya pahala, adanya pengampunan dosa. Di saat kita berangkat haji kan nggak perlu harus naik haji. Begini Pak, jadi pengampunan di sana itu lebih apa ya? Abdul. Lebih Abdul. Itu ada tingkatan begini. Lebih gampang didengar, lebih gampang diampuni. Nah, gitu. itulah itulah. Terserah deh Pak itu. Tapi beda lah dengan perjamuan. Kasihan. Tapi Pak Dhani kasihan juga Pak ya. Kasihan yang tidak bisa naik haji itu terus Bukan gimana Pak? masalah Nggak diampuni ya Pak ya? Dengar. Tapi itulah salah satu syarat. Bukan masalah. Jadi gini, sejak kapan Yesus mengatakan pada zaman malam itu harus dilakukan oleh umat Kristen? Itu dijadikan syarat oleh Yesus. Perintah itu? Itu kan perintah di mana? Di mana Yesus mengatakan itu perintah? Itu hanya itu hanya satu satu kejadian pada malam itu. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa perintah jamuan kudus ini kalian harus lakukan. Ayatnya di share screen Pak Agung biar dibaca sendiri. Silakan bacain aja. Ya, bacain aja. Bacain aja. Sama Pak Andi ini harus sabar, khususnya harus panjang Mas Domba. Jadi kalau di sini saya lihat ya, di sini kan memecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi di dalam jamaah haji itu kan ada pemotongan korban. Kurban itu kan dibagi-bagikan juga daging kurban itu. Makanya kita di dalam Islam setiap tahun Idul Adha ataupun pada orang naik haji itu kita memotong hewan kurban, baik dibagi-bagikan. Oke, tunggu Pak. Saya rasa ini sinonim paralel sekali ini. Tunggu Pak. Saya baru merenungkan ini. Tunggu Pak Dhani. Ya, paralelnya cukup dekat ini. Tentang yang setahun sekali hari raya kurban Pak, itu pasti ada yang ditiru. Kira-kira apa Pak? Peristiwa apa Pak? Sehingga menjadi sebuah tradisi. Enggak, saya tidak mengarah ke sana dulu. Kita memparalelkan ini dulu. Kita kalau bicara itu saya udah paham saya, nggak usah bicarakan dengan saya itu. Cuma saya ingin memparalelkan dengan Alkitab ini. Saya kan baru-baru juga istilahnya, memang saya pernah baca, tapi saya tidak terpikir tentang memparalelkan ini. Setelah tadi ada pembicaraan ini, ditanyakan bagaimana, apakah ada Yesus itu membaptis, apakah Muhammad juga membaptis. Nah, kalau saya paralelnya membaptis itu sama dengan syahadat. Itu paralelnya bagi saya. Kalau masalah jamuan kudus ini berarti paralelnya adalah naik haji yang berkurban tadi. Oh gitu ya. Oke Pak, saya paham. Karena Bapak tadi sore jujur mengatakan bahwa selama di pesantren itu Bapak itu bacaannya kan Al-Quran. Sementara kitab-kitab suci yang lain tidak pernah dibaca. Nah sekarang Bapak dalam rangka mengenal kitab suci yang lain, ya kita perkenalkan. Memang sedikit demi sedikit Pak. Bapak kan belum menguasai semuanya. Nanti pasti kalau baca sudah Pak. Paham. Ya, baca sudah. Sudah semua. Memahaminya secara penuh belum. Loh Pak Dhani, pengorbanan itu sembelih itu hewan apa maknanya dalam Islam? Dalilnya Pak Dhani ya? Oh enggak, itu nanti aja, gampang lah itu. Yang penting saya fokus kepada memparalelkan ini. Iya, baru kaget juga saya. Berapa Mas Domba? Di sini ada membagi-bagikan makanan. Iya. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Maka ya benar. Benar atau beda Pak? Paralel. Tapi bukan muridnya tuh makan krokot-krokot dagingnya Yesus, tidak Pak. Bukan gitu sama, maksudnya. Sama. Tapi kalau korban yang Bapak bilang itu dimakan bener itu kambingnya. Terserah, tapi saya lebih kalau yang dikatakan baptis, saya sudah temukan itu syahadat paralelnya. Tanpa syahadat tidak bisa dikatakan Islam. Begitu juga di dalam berkristenan kan
tidak dibaptis belum bisa dikatakan orang Kristen. Maka paralel itu kan ada, sama sudah. Nah, kalau masalah yang ini ya sama dengan kurban tadi. Apalagi itu yang tidak ada katanya tadi. Ada satu lagi tadi, apa tadi itu? Doa, Pak, doa. Tentang doa yang diajarkan oleh Yesus itu. Doa. Darahnya Doa. belum, darahnya minum. Tadi kan tubuhnya sudah paralelkan Sekarang doa, coba diperakit doa yang macam mana maksudnya? Saya belum. Tadi sudah dijawab oleh Fandi tadi, Pak. Coba doa Tentang Tuhan. doa yang diajarkan kami. Yesus kan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya itu loh, Pak. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Tapi di Muslim kan Bapak pasti cari paralelnya nih. Tadi Fandi sudah, benar. Fandi sudah, oh kami sudah kok menyembah Allah. Ya sudah. Kami juga tidak Artinya memaksakan Yesus kehendak. berdoa, kita berdoa, Yesus sujud, kita sujud. Itu aja. Yesus Ya sunat, udah. kita sunat. Ya nggak apa-apa kalau pemauannya seperti itu. Yesus Nggak berdoa masalah. berdiri, kenapa nggak diikuti? Ada kok Muslim yang berdoa berdiri, emang kenapa? Yesus berdoa tidak di pinggir jalan. Yesus Yesus itu berdoa kan- tidak di pinggir jalan. Nggak boleh, Iya, malah pada tutuplah intinya kan pintu ke Yesus- kamarmu Islam itu berdoalah. tahu. Islam itu mengikuti perkataan Yesus, bahwa perkataan Yesus dia itu diutus hanya Enggak, untuk Isa. Israel. Yesus dengan Isa beda. Perkataan Isa maksudnya kamu. Iya, tapi Yesus juga mengatakan dia itu diutus untuk Bani Nah, kita Israel. tema yang lain, yang penting ini saya sudah bisa memahami. Jadi udah ketemu. Nah, dicatat Pak Dani. Udah Pak Dani itu paham. pointer-pointer yang bagus Pak malam ini Pak. Tapi itu kan untuk Pak Dani, bukan untuk Iya, kita. untuk saya lah. Paralel. Terserah Itu deh kan Pak Dani. Untuk menambah wawasan. Bagus. Iya, dari awal. Tapi Saya jangan dari- diklaim ini pikiran orang Kristen lah. Oh iya, Jangan. enggak lah. Itu kan pikiran saya sebagai umat Islam. Jadi baca Lukas 22, Pak. 22 ayat 19, Pak. Pasal berapa tuh? Ayat 19. 22. Lukas 22 Dua. ayat 19. Kenapa tuh? Baca, Pak. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, itulah perintahnya, Pak. Kenapa kami Ya. melakukan perjamuan kudus, Pak? Mengingat akan dia, Pak. Jadi kalau misalnya ada suatu saat ada orang bilang, oh, emang Yesus ini apa namanya itu? Oh, kalau di sini kan diistilahkan Yesus itu kan mati disalib penderitaan dia. Kita mengingat itu. Tapi ada yang lain, oh enggak, dia enggak disalib. Nah, ini mengingat akan dia loh, Pak. Ya, kalau di dalam Islam, kalau ibadah haji itu kan mengingat tentang sejarahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, berarti beda. Nah, tapi intinya ada pengingatan di situ loh. Jadi mirip ini, paralelnya, waduh, benar. Dibagi-bagikan daging itu mengingatkan sejarah tentang tapak kilas Nabi Ibrahim. Nah, tadi itu yang saya tanyakan Bapak. Bapak pasti ada yang ditiru kan pada saat hari raya kurban itu, ya kan, ketika Abraham mengorbankan anaknya, kan begitu Pak. Kan begitu Pak. Kilasnya itu saya udah paham itu. Tapi kenapa sih Pak? Kenapa Pak hanya setahun sekali sih Pak? Kalau hanya mengingat makan daging doang itu loh Pak. Pertanyaan saya. Kenapa sih Pak? Mesti setahun sekali dirayakan. Karena diperintahkan seperti itu setiap bulan Zulhijjah. Oh. Ada perintahnya. Ada perintahnya ya setahun sekali Al-Quran ya. itu. Iya. Nggak bisa setahun sekali, nggak ada itu. Itu Al-Quran yang memerintahkan. Terus pembagian itu mengandung pahala juga, ya kan gitu. Iya, mengandung pahala kepada siapa yang ngasih. Yang bagikan daging itu kan berpahala. Nah, kalau membagikan roti-roti dalam gereja itu kepada jemaat itu kira-kira mengandung pahala itu?
Yang mana itu, Mas? Zaman kudus untuk membagikan roti-roti Wah, itu. tidak hanya pahala itu. Upahnya besar di surga gitu kok, gimana sih? Oh gitu. Rupanya bisa, iya, rupanya bisa di surga. Tadi udah Tapi ingat udah fokusnya itu diangkat. pahala. Roti itu uang dari gereja, dibeli hasil uang dari kas dari gereja. Kan Oh, gitu. nggak ada hubungannya Jadi- dengan Emang Pemikirannya- kambing domba itu pemikirannya dibeli terlalu- pakai kertas. pemikirannya Jadi- nggak bisa jadi dihubungkan berarti- begitu, Jadi Pak. Nggak nyambung, roti Fandi. itu Nggak bisa nyambung ada yang itu. menyimpangkan untuk membeli Jadi- roti itu. Jadi Fandi, gini Fandi, ya, Edinisius nggak bagus tuh. saya coba tambahkan dikit ya. Jadi baptisan, korban, sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, Sedangkan di dalam sebentar Pak. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Allah menyatakan janji untuk memulihkan kondisi yang sudah dirusak oleh Adam. Tanda perjanjiannya adalah korban. Nah, korban penebus dosa saat itu ya, bukan sunat ya. Nah, perjanjian itu terus diingatkan Allah. Allah selalu konsisten mengingatkan kepada manusia. Kepada Nuh waktu itu kan Allah berjanji bahwa akan muncullah pelangi begitu kan, sebagai tanda waktu itu, ini loh gitu loh, sebagai pengingat. Nah, Abraham juga begitu, ada sunat gitu ya. Nah, terus di zaman Musa ada lagi misalnya apalah ya, Kematian bait anak suci, sulung itu. kematian anak sulung, Abraham pengorbanan juga. Allah selalu memberikan tanda-tanda perjanjian itu. Nah, di zaman Yesus Kristus, baptisan itulah menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Yesus. Yesus mewakili seluruh umat manusia yang diselamatkan. Jadi makna teologisnya sangat mendalam dan itu bisa kami jabarkan dengan baik melalui hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Pak Dari memparalelkan, justru itu akan membuat dalam tanda kutip teologi Bapak itu amburadul, Pak. Karena di dalam teologi Islam tidak ada teologi tentang perjanjian Allah dengan manusia yang dinyatakan kepada orang-orang pilihan saat itu. Nah, harus hati-hati Pak ketika memparalelkan dan berusaha untuk kompromi dengan kekristenan dan Yudaisme, justru Islam akan kelihatan timpang. Makanya saran terbaik kami biarkan menjadi berbeda, berdiri sendiri seperti yang Pak Dani tadi sore sampaikan. Islam ini berdiri sendiri, Islam berdiri sendiri, itu akan jauh lebih baik. Tapi ketika mencoba memparalelkan hanya sekedar mencari pemaknaan-pemaknaan terhadap sakramen tertentu, liturgi tertentu, itu justru akan membuat timpang. Islam kehilangan makna teologisnya sendiri. Gitu Pak. Jadi memang berbeda jauh. Itu Mas Pandi, Pak Dani. kita kan bukan adik, kata begini, kita memparalelkan itu bukan berarti Betul, itu merupakan suatu ketetapan tidak. Ini kan hanya untuk orang-orang yang mau memparalelkan. Bagi yang tidak mau, ya nggak ada masalah. Di dalam Islam tetap menjalankan syariatnya, sebagaimana saya dulu yang tidak mengenal Alkitab. Orang tua saya dulu nggak pernah mengenal Alkitab. Turun-temurun kami nggak tahu, abang-abang saudara saya nggak ngerti Alkitab ini, kecuali saya. Iya kan, walaupun abang saya lebih tua dari saya, dia nggak ngerti. Termasuk abang saya yang kemarin juga yang meninggal itu ya, nggak ngerti. Bahkan waktu dia meninggal itu kan kami ya luar biasa, dia kan, dia disiapkan untuk kain apa namanya, tempat dia mau meninggal itu, tempat mandinya disiapkan, kuburannya ditebasnya, itu luar biasa. Dia seakan-akan sudah tahu, cuman keluarga saja, istrinya saja tidak mengerti makna simpel itu. Jadi dia nebas kuburannya, tempat mandinya disiapkan, karena kalau umat Islam kalau meninggal kan dimandikan, disiapkan kerannya, papannya yang mau dibongkar kan ada khusus memang untuk mandikan orang mati. Apa kalau ada sesuatu di Islam itu kan ada papan itu kan, itu udah disiapkannya 2 keping itu untuk mandikan. Bayangkan, sampai setelah dia wafat dalam waktu singkat itu kan, kami kaget, baru terasa tanda-tanda yang disampaikan dia mau wafat itu terbukti.
Itulah kami baru sadar. Oh iya, dia bikinkan keran. Sampai ditanya kenapa sih untuk keran ini? Nah itu orang meninggal, siapa tahu siapa ada yang meninggal di sini. Nah, kita kan tidak tahu katanya. Ya sudah, dibiarkan aja istrinya. Minggu depannya dinabas kuburan. Minggu depannya sekalian meninggal. Itu fakta itu di mata saya kan. Saya ngomong-ngomong hari Selasa dengan dia ngobrol, hari Rabunya dia masuk rumah sakit sebentar, habis itu ya nggak ada lagi. Sakit Cukup apa mudah dia, Pak? dia. Sakit apa dia? Ya. COVID ya Pak? Waktu itu ada pembengkakan di leher, dikatakan oleh dokter itu getah bening kan? Oh, getah bening ya. Oh, udah lama, Pak? Baru Oh. seminggu. Ya baru seminggu getah bening agak gonjol di lehernya. Tapi keluhannya itu sebenarnya sudah beberapa lama, Pak. Kalau keluhan, Ya, setahu saya sih enggak tahu ya, kita kan beda rumah kan. Enggak terasa berarti ya. getah bening ini ada yang cepat, ada yang lama, Pak, ketahuannya, Pak. Cepat itu udah kayak kanker deh, Pak. Dia itu udah tahu-tahu 1 minggu, itu 1 minggu dia sebelum meninggal tuh baru pembengkakan itu baru nampak satu kayak biji jari jari Iya. jari jempol kita bengkaknya. Dia kira kan hanya bengkak biasa. Biasa kan ada kalau kita namanya ya orang kampung yang namanya buruk tarasil ya apa namanya. Nah, itu ada istilah itu kan di kampung itu. Kita dikira begitu aja, bengkak-bengkak biasa. Nah, sampai ada dokter itu datang kan kita panggil karena musim Covid kan. Nggak berani masuk rumah sakit. Panggil dokter. Yang dokter ke rumah, oh ini katanya gejala getah bening. Ditanya lagi dengan keponakan dokternya juga. Keponakannya kan di daerah itu, panggil datang juga ke rumah. Oh ini betul nih, positif nih, getah bening katanya, kata keponakannya. Juga kan. Pak Dadi, dia sholat nggak? Dia sholat nggak? Wih, jangan ditanya Pak, sholatnya, ibadahnya, kemudian. Lalu mengapa Allah tidak mendengarkan dia? Mendengarkan apa? Masa dia nggak minta kesembuhan? Loh, kalau sampai meninggal gimana? Memang udah sampai. Ya kan udah hidup habis masa kontraknya selesai. Pak Dani sinyalnya hilang-hilang Pak. Bisa dipahami. Putus-putus. Ini cukup Timbul bisa tenggelam. dijelas ya? Iya, itu sinyal sekarang ini. Headsetnya. Saya juga heran nih, sinyal ini memang hilang-hilang datang katanya. Pak pakai headset nggak? Pakai headset dulu. Pakai headset. Oh, headsetnya berarti Pak. Coba nggak usah pakai headset coba deh. Coba nggak usah pakai headset Pak. Ya, sama Oh, aja. sinyalnya berarti. Coba. Sama aja. Iya Pak, sinyalnya nggak bagus. Sinyal ya. Memang dari kemarin pun sinyal. Kemarin pun sinyal juga. Tapi ini cukup jelas nggak? Lumayan. Nah, itulah saya. Jadi kalau bicara tentang saudara saya, abang saya itu ya orang keluarga saya sih insya Allah lah ya. Ya masalah agama itu memang fokusnya ke sana juga. Dia ibadahnya, kemudian sedekahnya, kan ada juga wakaf kuburan untuk umum ada, untuk keluarga ada, untuk jalan itu ada dia, nggak ada masalah kalau itu. Makanya dia meninggal itu ya cukup enak itu. Husnul Walaupun nggak khotimah. dalam keadaan sujud ya. Nah, kalau kita pandang sih seperti husnul khotimah. Walaupun tidak keadaan sujud seperti Moko Ginta. Tapi kalau umat Islam tuh pengennya seperti Moko Ginta itu. Keadaan sujud dia meninggal. Waduh, itu lebih husnul khotimah lagi. Itu udah jelas itu surga itu. Di dalam Islam ya, ini pandangan Islam. Kok bisanya Pak Dani ya bilang itu jelas surga. Kalau iya, kami kalau menurut bilang pandangan Islam. ya, kalau kami bilang
orang yang percaya Yesus melakukan apa yang Yesus katakan, surga gimana, Pak? Maksudnya? Iya, artinya kan dua pemahaman berbeda, tapi satu tujuan. Apakah surga yang kami maksud itu sama dengan surga yang Bapak sampaikan tadi, gitu. Orang-orang yang demikian masuk surga maksudnya. Ya, kita kan nggak tahu kalau Bapak punya keyakinan yang berbeda kan dalam keyakinan kami. Kalau kami tetap mengatakan yang di luar Islam, ya selain daripada setelah sahabat-sahabatnya Yesus itu, ya kami namanya Nabi Isa ya, 12 sahabatnya itu kan juga dikatakan masuk surga dalam Islam. Karena sahabatnya ataupun murid-murid para murid. Iya masuk surga itu. Tapi ada menceritakan itu di dalam hadisnya. Sahabat-sahabat murid-murid Yesus itu 12 itu masuk surga. Kalau muridnya makanya bilang Rudi Yohanes mengatakan Lukas itu masuk surga, apa? Siapa namanya yang berkhianat itu? Yudas itu kan Yudas. itu bagian daripada murid Yesus. Ya, itu masuk kalau surga, di dalam Pak? hadis Nabi, kalau di dalam hadis Nabi kan Nabi kan berkata begini, 12 murid Yesus itu 12 murid Nabi Isa itu masuk surga. Oh, itu di Quran ada, Pak? Di hadis Nabi. Hadis Nabi Ya. ya. Itu aja. Tapi kalau ada muridnya, Pak, ya, bilang Yesus itu Tuhan, kira-kira masuk surga nggak, Pak? 12 muridnya saya jamin, Pak. Tidak mungkin dia mengatakan dia Tuhan. Saya jamin. Thomas Kalau Kan saya ada bukti, Pak. Saya Di jamin Alkitab kan ada murid-muridnya bukti. mengatakan Yesus adalah Tuhan. Contoh, Pak. Contoh siapa tuh yang Thomas. Thomas. Nah, boleh nggak? Dia masuk surga nggak, Pak? terkadang murid dari 12 itu bukan. Ya sudah, berarti Muslim itu juga mestinya memaklumi kalau murid-murid Yesus itu sebetulnya termasuk kita nih, orang Kristen masa gini, ya toh, yang mengatakan Yesus Tuhan, ya itu jaminan surga ada pada kita. Itu Pak, Itu kan Pak Dani. silakan, pandangan Anda kan silakan, kita kan tidak melarang. Iya, tadi Quran. Soalnya kan Yesus sudah mengatakan kalau dia itu Tuhan, makanya siapa yang mengatakan Yesus Tuhan dia akan masuk surga. Siapa yang mengatakan aku Tuhan kalian akan masuk surga. Kan Cocok. Kumat lagi, kumat lagi. Obatmu udah kau Ayatnya minum di mana belum? itu? Ayatnya di mana itu, Van? Iya, Ayat di bro mana? ini. Di mana ayatnya, Van? Ayatnya di mana tuh? enggak, kan makanya abang-abang di sini kan mengatakan, abang di sini mengatakan kalau mengatakan Yesus Tuhan itu masuk surga. Makanya saya bilang, oh iya, Yesus berarti pernah mengatakan bagi siapa yang mengatakan aku Tuhan pasti akan masuk surga, kan gitu. Soalnya kan begitu, abang-abang bukan. mengimani itu. Enggak gitu kok. Enggak gitu. Ajaran Kristen itu gini, bro. Yesus mengatakan, aku terang dunia, aku roti hidup, aku air kehidupan, akulah pintu, aku datang dari surga, aku jalan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah guru dan Tuhanmu. Itu dikatakan oleh Akulah Yesus. Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Jadi Tapi di situ bukan sebentar. Jadi pernyataan-pernyataan Yesus ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa dialah juru selamat satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Karena apa yang dikatakan Yesus itu tidak ditemukan di dalam pernyataan Nabi atau siapapun. Di situ, bro. Jadi orang Kristen itu kan beriman dengan cara berpedoman pada Alkitab, bukan berpedoman kepada kemauan kita. Parpandi, kalau saya nanti bahas tentang kitabmu dengan cara saya, kamu nanti laporkan saya penistaan. Kalau saya pakai cara saya iyalah, beda kitabnya lah. Pak Dani. Saya tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Oke. Darinya yang mengutus aku. Iya sudah. Yang harus gini. Jadi ayat yang dikutip Bro Pandi itu sangat bagus sekali. Justru kami berpikir begini.
Yesus ini kan banyak perkataan ajarannya yang luar biasa. Banyak perbuatannya yang luar biasa. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Apa yang kukerjakan, kulakukan, itu kehendak Bapa. Hendak Bapa. Iya, sekarang yang harus berupan dipahami itu adalah, ada enggak para nabi yang memiliki ajaran dan perbuatan semegah, seagung, semulia, sebesar yang diajarkan Yesus? Itu diberikan Bapa kepada Yesus, ada enggak? Tidak ada. Kalau Nabi begitu, Muhammad. Hah? Islam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja menentang kok 10 hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini istri orang. Jadi Pak Dhani itu kita bicara data, bukan berbicara keinginan. Mana ada di dalam Al-Quran, jangan kamu mengawini wanita-wanita yang punya suami. Itu jelas kok di dalam Bagi Quran. Yesus itu monogami. Nabi Anda mendatangkan poligami. Bahkan Nabi Anda sendiri. Katanya Yesus Jika- nggak kawin. Mana monogaminya? Yesus Matius 19, silakan baca di situ. Ya, Demikianlah monogami- manusia ini satu. enggak, memangnya Menjadi satu. Udah. enggak, memang Yesus kawin kah? Loh, Enggak. kan kita bicara ajaran. Ya, ajaran Yesus dia tidak kawin. Oke, saya tanya samamu. Di dalam Al-Qur'anmu ada enggak dikatakan kawin, boleh kan? 4 orang. Saya tanya, siapa yang kasih wahyu itu? Jibril. Jibril kawin enggak? Dari mana Jibril dapat itu? Dari Allah. Allah kawin enggak? Kan di pilihan Allah bukan manusia. Ya sudah, Yesus itu juga bukan manusia semata. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Iya, tapi kan dia sisi kemanusiaannya sudah. dia punya. Udah. Ya, Bang Pandi, Jadi, Bang Pandi, saya Baru berdebat, Bang. tadi kamu baru kutip ayatnya Yesus mengatakan, Udah aku kita dua aja, melakukan, Bang Erben. aku mengerjakan Erben. apa yang dikehendaki Bapakku. Erben, kita berdua Udah. aja. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu termasuk ajaran monogami itu berasal dari Bapak. Iya, dengan Pak Dhani aja, Pak Bang Herdi. Ya, Erben. Pak Dhani sebentarnya ini selesai nih. Apa Pak Dhani? Ayo. Aja. Oke, Pak Dhani bertanya aja deh. Nanti gue tanya kitabmu nanti. Takia juga. Gitu loh. Udah, tanya apa Pak Dhani mau ditanya Pak Dhani? Tadi kita kembali kepada tadi.